Di dalam sebuah artikel yang pernah saya sebarkan di internet, saya pernah berkata dalam bahasa Jawa, ojo pisan-pisan ngaku wong urip yen ora bisa ngrasakake uripe. Sebab yen ora bisa ngrasakake uripe, kuwi dudu wong urip, ananging mayit urip. Artinya kalau dibahasakan Indonesia, jangan sekali-kali mengaku manusia hidup jika tidak bisa merasakan hidupnya. Sebab kalau tidak bisa merasakan hidupnya, itu bukan manusia hidup, tapi mayat hidup. Coba pikirkan. Kita bisa makan, bisa minum, bisa duduk, bisa tidur, bisa bekerja, bisa beribadah, bisa belajar, bisa berbicara, bahkan bisa berdoa, bisa menjalankan perintah Tuhan, bisa menyebut Tuhan, bisa menyebut Allah, bisa menyebut Nabi, Rasul, dan semuanya. Itu karena apa? Itu dikarenakan kita hidup, bukan? Lalu masuk akal enggak kalau kita tidak mengenal hidup kita? Hidup yang berada di dalam tubuh kita, hidup yang berada di dalam raga kita, yang menjadikan kita bisa itu, ini, dan lain sebagainya. Saya rasa nggak masuk akal lah. Ada sebuah kisah yang menjelaskan seperti ini. Jika engkau ingin mengenal Tuhanmu, maka kenalilah dirimu terlebih dahulu. Bukankah kalimat itu mengacu atau mengarah ke hal mengenal hidup kita sendiri? Menurut pengalaman spiritual pribadi saya, hidup itu luar biasa. Sangat luar biasa, bahkan sangat luar biasa. Bukti keluar biasaannya di mana? Sekarang gini, nggak peduli dia seorang jenderal atau presiden atau pendekar sakti atau raja yang sakti mandraguna, jika ditinggal hidupnya, kira-kira apa yang bisa dia lakukan selain menjadi mayat yang kemudian dikubur dan menjadi santapan cacing tanah? Ingat itu. Maka perlu saya sarankan, selagi hidup masih bersemayam di dalam tubuh kita, raga kita, kenali dia, kenali dia, kenali dia. Karena untuk mengenal soal Tuhan tidak bisa dikendarai dengan apapun, tidak bisa dipolitik dengan apapun, tidak bisa ditempuh dengan apapun itu, kecuali satu, yaitu hidup kita sendiri. Ingat,
Hanya dengan hidup kita bisa mengenal Tuhan kita yang kita sembah dan kita puja setiap saat. Hanya dengan hidup kita bisa menuju ke hadirat Allah, bukan yang lain. Para sedulur dan para kadang kinasiku sekalian, hampir di setiap artikel yang saya sebar di dunia internet, saya selalu mengembar-gemborkan tentang Wahyu Pancagaib dan tentang Wahyu Pancalaku yang saya tekuni selama ini. Apa Wahyu Pancagaib itu? Wahyu Pancagaib bukan agama, bukan kepercayaan, bukan kebatinan, bukan kejawen, bukan adat istiadat, bukan perguruan, bukan golongan, bukan partai, bukan semuanya. Lalu apa Wahyu Pancagaib itu? Wahyu Pancagaib adalah hidup. Wahyu Pancagaib adalah hidup. Hidup yang menempati semua segala wujud hidup. Titik. Sebab itu Wahyu Pancagaib tidak bisa disebut agama, kepercayaan, kejawen, adat, golongan, dan lain sebagainya. Karena Wahyu Pancagaib adalah hidup. Hidup yang menempati semua wujud yang hidup. Sedangkan Wahyu Pancalaku adalah alat atau sarana untuk menjalankan Wahyu Pancagaib. Wahyu Pancalaku terdiri dari 5 dimensi atau 5 tingkatan. Pertama, manembahing kawula Gusti. Kedua, manunggaling kawula Gusti. Ketiga, leburing kawula Gusti. Keempat, sampurnaning kawula Gusti. Dan yang kelima adalah sampurnaning pati lan urip. Sementara Wahyu Pancagaib juga terdiri dari 5 tingkatan. Pertama, kunci. Kedua, pauling. Ketiga, asmo. Keempat, mijil. Dan yang kelima adalah singkir. Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan. Bisa diibaratkan seperti ini. Wahyu Pancagaib adalah kunci, sedangkan Wahyu Pancalaku adalah gemboknya. Keduanya saling membutuhkan. Seperti ini. Jadi tidak bisa dipisahkan atau dijalankan salah satunya. Ingat itu. Wahyu Pancagaib bisa untuk apa saja, asal bukan untuk menyakiti sesama hidup atau merugikan sesama hidup.